reguler saat teman-teman di S1 kemarin. Nah, untuk bimbingan teknis sendiri nanti akan disampaikan langsung oleh Bapak Suryo Saputra Perdana selaku Kepala Program Profesi Fisioterapi. Saya ucapkan terima kasih kepada beliau yang juga malam hari ini luar biasa di sela-sela kesibukannya juga bisa meluangkan waktunya untuk nanti memberikan pencerahan kepada teman-teman terkait dengan KRS yang nanti harus teman-teman lakukan. Ya, sebelum acara pada malam hari ini kita mulai, marilah kita buka dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kepada Bapak Suryo Saputra Perdana MSc PT dipersilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Waalaikumsalam. Ya, yang kami hormati beliau Bapak Wahyu Tirtayanto selaku teman-teman semua yang kami banggakan. Pertama-tama kami ucapkan selamat malam untuk teman-teman semuanya. Terima kasih sudah bergabung di tengah kesibukan praktek komunitasnya. Adapun yang menjadi perhatian ya untuk ke depan, teman-teman, saya dan Pak Wahyu, Pak Arief, dan juga jajaran Prodi berkomitmen untuk pertama, profesional dalam hal ini ketika memang Pak Wahyu menyampaikan 18.30, maka kita akan start pukul 18.30. Kita tidak akan menunggu siapapun yang akan hadir, maka ketika 18.30, maka teman-teman harus hadir sebelumnya. Maka kami apresiasi bagi teman-teman yang sudah mulai terbiasa dengan itu. Yang lain nanti silakan dibiasakan ya untuk hal seperti itu. Yang kedua, kalau teman-teman lihat di sini, saya dan Pak Wahyu semuanya on cam, maka sepatutnya teman-teman juga on cam juga ya. Jadi memang ini menjadi menjadi level profesional teman-teman semuanya. Memang belum belum akan kami buat aturan ya, tapi akan segera kami buatkan aturan buat teman-teman semuanya untuk meningkatkan profesionalitas teman-teman semuanya ya. Langsung saja kawan-kawan. Jadi saya dapat Wahyu komitmen untuk kita rapat cepat, jangan bertele-tele dan dapat poin-poin yang akan disampaikan biar teman-teman juga bisa beraktivitas lagi. Oke. Kita mulai. Yang pertama nanti kita akan lihat di eh, ini ya. Saya rasa teman-teman tidak begitu asing dengan KRS ya karena sudah terbiasa dengan KRS. Jadi yang pertama untuk KRS saya lihat eh, terkait dengan KRS teman-teman sudah ini ya. Yang pertama adalah teman-teman sudah punya semua email ya, semua email terkait dengan student ya. Email student itu teman-teman sudah punya semuanya. Tapi yang menjadi permasalahan tidak hanya di profesi ya, di semua prodi yang semester awal info info terakhir dari BA kemarin ya atau tadi pagi saya lupa. Memang untuk yang angkatan baru itu nanti menunggu sampai penutupan DBA karena sedang disinkronisasi. Jadi teman-teman mungkin akan pernah mencoba buka Star, lalu Starnya itu tidak bisa masuk walaupun email dan username-nya sudah benar. Sudah benar gitu ya. Nah, itu memang proses yang sedang terjadi di BAA, teman-teman. Apalagi sekarang ini masih dalam transisi perubahan struktural secara menyeluruh di UMS. Maka yang paling penting, teman-teman pastikan sudah punya email student. Ya, jadi kalau sudah punya email student, sudah aman. Saya juga koordinasi dengan ketua angkatannya, Mas Novel. Beliau juga bilang katanya sudah semua Pak email student, jadi tinggal nanti menunggu STAR itu aktif ya. Nah, sembari menunggu start itu aktif, maka kami akan sampaikan ke teman-teman bagaimana proses pengambilan KRS di profesi. Untuk KRS di profesi itu dibagi menjadi dua klaster, teman-teman. Ada klaster A dan juga ada klaster B. Ya, klaster A dan klaster B. Diingat dulu nih, jadi teman-teman nanti secara semuanya ini yang ada 49 kelompok nanti kecil itu akan dibagi menjadi dua klaster, klaster A dan juga klaster B. Saya akan lihatkan pembagiannya ini ya. Jadi mulai dari eh, Alfian ya ini masuk klaster A nih ya. Sorry, klaster A saya coba revisi. Klaster A yang ini masuknya klaster B. Jadi nanti kelompok 1 sampai dengan kelompok 25 ini masuk ke klaster B, klaster A. Lalu kelompok 26 sampai dengan kelompok
49 masuknya ke klaster B. Teman-teman, nanti akan segera kami bagikan ketika sudah oke, KRS sudah bisa aktif, startnya sudah mulai aktif. Nanti di klaster A itu ada Alfian, Adinda, Aida, sampai nanti nomor 75 itu Hanida Aulia. Ya, ini adalah masuk ke klaster A. Artinya dia masuk ke dalam klaster pembagian eh, mata kuliah yang A. Klaster B nanti akan dimulai dari Pramudita Widi sampai dengan eh, Zirli ya, Zirli Zainah Zakia, ini yang 49. Nah, ini masuk ke klaster B, teman-teman. Nah, ini diingat betul klasternya, nggak usah diingat sih, artinya dipahami aja ya, kan nanti akan saya bagikan semuanya. Berikutnya, kita akan masuk ke dalam pembagian mata kuliahnya. Nah, ini. Klaster A itu adalah kelompok satu ini dulu ya. Nah, klaster A itu kelompok 1 sampai dengan kelompok 25 masuknya klaster A. Nah, apa saja yang diambil? Yang diambil adalah mata kuliah ini, teman-teman. Nanti kita bagikan semuanya. Nih, Al-Islam, komunitas, muskuloskeletal, neuromuskular, kardio, vaskular, dan juga respirasi pulmonal. Ini yang teman-teman ambil 24 SKS. Karena nanti maksimal itu SKS-nya 24. Ya, jadi Anda bisa mengambil 22 SKS. Ya, ini diambil semuanya, teman-teman. Al-Islam, sampai dengan fisioterapi respirasi pulmonal. Nah, ini ya, ini juga mengartikan teman-teman akan masuk ke stase dengan sesuai dengan mata kuliah yang diambil. Jadi Anda akan masuk ke stase muskuloskeletal, neuromuskular, kardiovaskular, respirasi di 1, 2, 3, 4 di 4 bulan pertama, ya, termasuk dengan komunitas nanti. Itu yang klaster A. Ya. Nanti masuk ke semester 2, maka klaster A akan mengambil mata kuliah yang ini. Integumen, pediatrik, geriatrik, olahraga, kespro. Ini juga mengartikan inilah stase-stase yang teman-teman ambil di semester 2. Ya, integumen, pediatrik, geriatrik, olahraga, dan kesehatan reproduksi. Paham ya teman-teman ya? Nah, berikutnya nanti akan ada, insya Allah saya akan coba, eh, Pak Wahyu dan saya akan coba bagi mata kuliah yang ditawarkan. Jadi mungkin waktu yang untuk adik-adik yang angkatan 10, ada juga untuk yang ada di angkatan 9, biar nggak tertukar. Karena kode mata kuliahnya berbeda, teman-teman. Karena teman-teman sedang masuk fase transisi, perubahan dari 3 semester menjadi 2 semester. Nah, teman-teman itu kodenya ada angka 25-nya di tengah-tengah sini. Jadi PT 3, 25, 25, 25, 25, 25 ini adalah angka yang teman-teman. Yang kakak tingkat itu kalau saya tidak salah kodenya, sebentar. Yang kakak tingkat itu kodenya nih 24 ya sorry 21 21 21 21. Ini mengartikan revisi kurikulum yang dilakukan. Ya, tapi nanti kita akan bagi waktunya. Jadi mungkin di hari apa itu teman-teman yang angkatan 10 semuanya, maka mata kuliah yang angkatan 9 tak saya tawarkan. Juga kebalikannya, nanti ketika angkatan 9 kita berikan durasi untuk KRS, maka yang mata kuliah angkatan 10 kita tidak tawarkan, biar nggak dia tidak salah pemilihannya. Kalaupun akhirnya di ujung-ujung pasti ada yang telat KRS-an ya, terutama yang angkatan 9 karena mungkin masih pembayaran. Nanti pastikan betul teman-teman, Anda kodenya adalah 25 di tengah sini ya. PTP 325 25 25 ini kode teman-teman. Oke. Nah, bagaimana dengan klaster B? Klaster B ini yang diambil dua mata kuliah pertama sama, teman-teman, Al-Islam Muhammadiyahan dan juga komunitas. Yang bawahnya Anda akan ambil integumen, pediatri, geriatri, olahraga, dan kespro. Ini artinya klaster B itu akan mulai stasenya dari integumen, pediatri, geriatri, olahraga sampai dengan kespro gitu. Jadi teman-temannya yang klaster 2 itu akan ketemu integumen, pediatri, geriatri, olahraga, dan juga kespro. Semester 2, teman-teman ambil yang muskulo, neuro, kardio, respirasi, dan pulmonal. Ya, nanti ketika teman-teman terlewat informasinya, saya dan Pak Wahyu akan terus mengingatkan secara berkala di setiap akhir maupun pertengahan semester ketika ingin mengambil KRS ya. Nanti data ini kami berikan ke teman-teman semuanya. Oke. Nah, ini eh, semuanya teman-teman semua ya. Anda bisa lihat ya mata kuliahnya. Ini nanti berdampak pada rotasinya. Nah, alhamdulillah rotasi sudah selesai. Tapi saya belum berani memberikan karena kita harus konfirmasi sampai dengan surat balasan dari setiap rumah sakit ya. Jadi ini sudah kita konfirmasi semua, sudah oke. Nanti tinggal menunggu surat balasan. Khawatir-khawatir nanti mungkin ada yang berubah. Tapi saat ini sudah final, sudah dapat konfirmasi secara apa namanya personal ya dengan diklat dan juga para clinical educators. Tinggal nanti ada feedback balik dari rumah sakit secara resmi. Nah, itu baru kita akan kirimkan. Insya Allah mungkin 2 minggu sebelum teman-teman
secepatnya kita akan kirimkan ketika sudah confirm. Tapi ini sudah ya mungkin 95% lah sudah. Kita sampaikan ke teman-teman bagaimana cara membaca panduan ini. Nah, yang warna biru ini teman-teman, ya, warna biru ini adalah warna dari klaster A. Sama seperti di database ya. Warna biru itu data, warna merah data di klaster B. Maka teman-teman yang di klaster A ini adalah jadwal perkuliahannya atau jadwal rotasinya. Anda ada punya 10 periode ya. Ini 1, 2, 3, 4. Ini kalau kita lanjutkan maka bentuknya gini. 6, 7, 8, 9, 7, 8, 9, 10. Ini kalau kita buat periode. Saya ganti dulu ya. Periode. Periode. Hmm, atau bulan lah ya. Bulan. Lebih enak. Ya, walaupun nanti tidak genap sebulan ya teman-teman ya, karena dia di mata kuliah atau subkurikulum yang baru itu tidak genap sebulan. Oke, mungkin 3 minggu lebih 2 hari, lebih 3 hari tergantung nanti jadwal yang dikeluarkan. Ya, jadi ini ya teman-teman cara bacanya. Nah, sebagai contoh saya ambil contoh satu ya. Cara membacanya, layarnya tidak bergerak. Eh, oh ya? Oh, sorry sorry, maaf 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 maaf. Terima kasih sudah mengingatkan teman-teman. Oke. Oke, saya ulang ya berarti ya, tadi nggak kelihatan ya. Nah, di sini terlihat data, saya ulang di sini berarti. Mohon maaf, terima kasih sudah mengingatkan teman-teman. Oke. Nah, ini database-nya teman-teman. Jadi nanti klaster A, yang tadi saya bilang ya, ini klaster A, kelompok 1 sampai 25, maka nama mata kuliah yang diambil ini ya, semester 1, semester 2 mata kuliah yang diambil yang ini, teman-teman. Total 37 SKS. Ya. Klaster 2 atau klaster B, ya, kelompok 25 sampai 49, ini yang diambil mata kuliah semester 1, ini yang diambil mata kuliah semester 2. Pastikan adik-adik yang angkatan 2025 itu kode mata kuliahnya ada angka 25 di tengah-tengahnya nih. Ya. Nanti kami usahakan teman-teman, nanti kami buat waktu untuk teman-teman mungkin 1-2 hari untuk mengambil kan teman-teman udah bayar semua kan. Nanti tinggal langsung ke RS-an ya ketika udah aktif emailnya. Nanti yang mata kuliah angkatan 9 saya tidak tawarkan dulu biar teman-teman bisa fokus mengambil yang ini. Oke, terlihat ya semuanya ya perbedaannya ya. Nah, nanti kami kirimkan ke semua detailnya teman-teman untuk dipelajari. Oke. Nah, perbedaan klaster seperti saya bilang ya, klaster A itu kelompok 1 sampai 25, klaster B kelompok 25 sampai 49. Oke. Sekarang masuk ke rotasi. Nah, ini caranya. Rotasinya itu dibagi menjadi beberapa komponen. Nah, ini muskuloskeletal dan neuromuskular. Jadi, stase yang ini adalah stase di mana rumah sakit itu punya dua kompetensi. Jadi, bisa di muskuloskeletal, bisa di neuromuskular. Itu hampir sama. Contoh ya misalnya, kelompok 1, kita bagi aja langsung ya. Nah, kelompok 1 langsung ya. Ini misalnya kelompok 1 di klaster A. Ya, ini lihat ya teman-teman ya. Ini ada warna birunya, ini klaster A. Yang ini klaster B yang warna merah ya. Contoh di klaster A, kelompok 1 itu Alfian, Fernanda, Adinda, dan juga Aida Nurfaiza. Ini kelompok 1 di sebelah sini. Nih, kelompok 1 ya. Di sini kelompok satunya. Nah, maka dia akan praktek di kode mata kuliah, kode rumah sakit MN1. MN1 itu di sini, nih, teman. Nah, MN1 itu adalah Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Yogyakarta. Maka selama bulan pertama, bulan kedua, maka dia akan mengambil mata kuliah muskuloskeletal selama 2 bulan di PKU Muhammadiyah Yogyakarta. Paham bacanya ya? Jadi ada kodenya di sini, ini MN1, ini MN1. Nih, saya coba bold ya. Ini angkat yang nomor 1 ya. 1. Bacanya gini. Nah, kita akan lihat bulan ketiga. Bulan ketiga, kita akan lihat nomor 1. Nah, ini nomor 1. Bulan ketiga itu ada di kode R1, yaitu stase respirasi dan pulmonal. Teman-teman lihat di sini. Nah, R1 itu ada di Rumah Sakit Umum Pusat Kota Surakarta. Ini di sini ya, dekat dekat Alila, di belakangnya Alila. Maka Alfian, Adinda, dan Aida bulan ketiga akan dapat stase respirasi dan pulmonal di Rumah Sakit Umum Pusat Kota Surakarta. Lanjut ya. Nah, berikutnya di bulan berikutnya kardiovaskular. Kardiovaskular ini kodenya K ya, kodenya K1. Nih, kodenya K1. Nah, kita lihat K1
K1 itu ada di Ngurah Bali di sini. Ya, maka Alfian, Adinda, dan Aida itu akan pergi ke Bali di bulan ke-1, 2, 3, 4, di bulan keempat. Pertanyaannya, Pak, bulan keempat itu tanggal berapa? Kita lihat di sini nih. Bulan keempat adalah 8 Desember sampai dengan 31 Desember. Maka Alfian, Adinda, dan Aida akan ada di Bali di akhir tahun, 8 Desember sampai dengan 31 Desember 2025. Nah, apakah sendiri? Tidak. Karena di sini teman-teman lihat ya, Ngurah Bali itu ada 3 mahasiswa. Artinya kalau 3 mahasiswa akan ada 2 kelompok di sana. Sebentar, ada yang chat? Oh, oke, siap. Apa ya? Nah, akan ada 2 mahasiswa, akan ada 2 kelompok. Maka selain kelompok 1, ada juga kelompok 2 yang bersama-sama ke Bali, teman-teman. Ini K1. Nih, sama-sama ya, K1 ya. Nih, berarti kelompok 2, Alfu, Aldila, dan Alisa juga ke Bali di bulan yang sama dengan Alfian, Adida, dan Aida. Paham ya? Di bulan Desember awal sampai dengan akhir tahun tuh di sana. Berarti Natal tahun baru di sana. Alfian nonton. Nah, apakah cuma 2? Tidak, teman-teman. Ternyata Ngurah Bali itu ada 15 orang. Nih, kita lihat di sini. Ngurah Bali, nih, nomor 9. Ya, ada 9 orang. Maka kita cari yang I3. I3 itu adalah mata kuliah dari klaser B. Ya. I3 itu integumen, dia masuknya klaser B di sini. Maka kita lihat di sini, klaser B, I3, nih, I3 di bulan keempat. Satu, dua, sorry, di bulan ketiga ya. Satu, dua, tiga. Nah, kita lihat siapa yang bersama-sama dengan Alfian, Adinda, siapa lagi nih? Aida, Alfu, dan Adila, dan Alisa. Maka ada kelompok 49 dan kelompok 48 dan kelompok 49. Kita lihat di klaster B, kelompok 48 itu adalah, nah ini dia, kelompok 48 itu ada Yasinta, Yuwanita, Yumnarifa, lalu yang 49 ada Yustitia, Aprilia, Zirli Zayina. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5 tambah 6, berarti ada 11 orang nanti yang ada di Bali. Ya, karena ini tidak genap 50. Paham ya? Cara bacanya teman-teman ya? Pada bacanya kira-kira seperti itu. Ya, jadi semester 1 itu ada klaster A dan juga ada klaster B di sini. Pak, mungkin tidak Pak, nanti saya kardiovaskularnya di Bali, nanti integumen di Bali lagi. Nggak mungkin teman-teman. Sudah kita atur, ketika teman-teman di Bali kardiovaskular, maka ya nanti integumen tempat lain. Gitu. Ketika teman-teman integumennya di Bali, maka nanti kardiovaskular tempat lain. Ya, tidak akan pernah teman-teman bolak-balik ke Bali selama 2 kali. Jadi memang satu mahasiswa dapat jatah 1 kali ke Balinya. Paham ya, teman-teman ya? Nah, dan seterusnya sampai selesai nanti teman-teman berpraktek sampai di bulan ke-10. Nah, nanti di bulan ke selesai ini nanti di apa ya? Sesuai dengan jadwalnya universitas, ketika mulai semester baru, semester 2 teman-teman KRS lagi. Nah, KRS lagi yang klaser A ngambil yang tadi, ya, ngambil yang bawahnya, yang klaser B ngambil yang satunya. Jadi nanti teman-teman tinggal ngikutin klaser yang di sini saja nih. Paham ya teman-teman ya? Ada pertanyaan sampai sini? Kalau belum saya lanjutkan ya. Nih, berikutnya jadwal. Ini kan cuma tertulis ini ya, tanggal bulan 1, bulan 2, bulan 3, bulan 4, bulan 5 gini ya. Nah, tanggalnya berapa Pak di sini tanggalnya? Nih, periode 1 itu 15 September sampai 9 Oktober, periode 2 13 Oktober sampai dengan 6 November. Ini sudah ada semua teman-teman. Sampai bulan ke-10. Oke, sudah lengkap semuanya. Pak, liburnya kapan? Kita punya 2 kali libur. Pertama, libur tahun baru, 1 Januari sampai dengan 4 Januari. Ya. Yang kedua, libur Idul Fitri, 19 Maret sampai dengan 22 Maret. Pak, ini boleh pulang, Pak. Boleh pesan tiket. Boleh, silahkan. Tanggalnya sudah final di sini, teman-teman sekalian. Nah, pertanyaan berikutnya, Pak, gimana kalau misalnya di lain hari raya ini, misalnya ada cuti bersama dan sebagainya. Nah, itu kami kembalikan ke masing-masing rumah sakit. Kalau rumah sakitnya libur, teman-teman juga libur. Misalnya di Bali ada libur daerah, Anda juga libur. Ya, selain tanggal 2 ini, maka liburnya mengikuti libur dari rumah sakit. Idul Adha bagaimana, Pak? Mengikuti dari rumah sakit. Ya, satu Muharram, Pak, ikuti rumah sakit.
Jadi semua libur selain dengan ini, ya, selain dengan Tahun Baru dan juga Idul Fitri, nanti akan mengikuti dari rumah sakit. Oke, nanti Anda akan mulai selesai di 6 Juni, 9 Juninya tryout, lalu CBT, dari tolong di tanggal-tanggal ini jangan ada yang izin umroh, jangan ada yang izin menikah, jangan ada yang izin pergi. Tolong pastikan ini tanggal ini di keep tidak kemana-mana dulu. Ya, sampai dengan nanti di pengumuman di tanggal 26 Juni. Nah, setelah itu, kalau teman-teman lulus, nah silahkan. Nanti mau beragenda silahkan. Tapi tanggal-tanggal ini tolong diperhatikan, jangan dulu umroh, dalam dulu kemana-mana, dan dipastikan ini tanggalnya tidak diganggu ya, teman-teman. Anda selesai nanti di tanggal 10 ya di komunitas, tanggal 11-nya nanti pelatihan BLS, nanti eh, teman di Pak Wahyu di ortopedi. Nah, 11, 12 teman-teman istirahat, 13 istirahat, 14 istirahat, 15 mulai masuk ke praktek masing-masing. Paham ya, teman-teman ya? Ada pertanyaan sampai sini? Silakan. Ada pertanyaan kah? Silakan, adik-adik. Silakan Ripka, silakan. Saya izin bertanya, Pak. Untuk Boleh. kemarin kan waktu Panem hari pertama itu, Ibu Sela bilang kalau mahasiswa yang non-Muslim itu tidak akan dapat di PKU. Nah, apakah itu juga nanti udah diatur sama Prodi atau saya harus konfirmasi ulang semisal saya dapatnya di PKU Iya, nanti gitu, kami Pak? atur, Mbak Ripka. Nanti Mbak Ripka sudah kami atur. Mohon maaf nanti tidak di PKU aja, Mbak Ripka. Untuk ini ya. Ya, begitu, Mbak Ripka? Mau tanya lagi, Pak, itu Boleh, boleh kalau silakan. misalnya saya nggak di PKU, itu satu kelompok saya juga nggak di PKU atau cuma saya aja gitu? Satu kelompok. Hitungnya per kelompok. Makasih, Pak. Sama-sama, mari. Jadi satu kelompoknya nanti, kita PKU kan juga tidak banyak ya, Mbak Ripka. Jadi PKU itu yang banyak di Kespro. Tapi kita juga punya SIMO, Rumah Sakit SIMO Boyolali yang juga bisa masuk ke sana. Jadi insya Allah nanti kita kita atur ya. Makanya saya belum berani untuk kirim sekarang. Nanti kita akan finalisasi semuanya, termasuk dengan rumah sakitnya, karena rumah sakitnya kan dinamis ya. Ini masih Pak Wahyu masih mutar-mutar untuk memastikan bahwa rumah sakitnya sudah final, 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 final semuanya. Nanti baru kita bagikan jadwalnya. Oke. Tapi insya Allah tidak akan banyak perubahan. Jadi tolong jangan di screenshot, jangan difoto, dan itu menjadikan dasar kalian itu agak aneh ya. Jadi kemarin sempat ada yang foto, Pak ini kok ini bener apa? Lah, siapa yang nyuruh foto itu? Saya bilang itu belum jadi. Ya, jadi jangan di screenshot, jangan difoto, dan itu dijadikan dasar teman-teman untuk bertanya ke kami. Ya, karena itu belum selesai gitu teman. Paham ya? Kalau tidak ada, saya tambah satu lagi pengumumannya, yaitu terkait dengan BPJS Ketenagakerjaan. Nah, kemarin dari Pak Wahyu bantu untuk komunikasi dengan BPJS Ketenagakerjaan. Nah, berikutnya nanti kami, ya, saya dan Pak Wahyu akan memberikan form terkait dengan pengisian database untuk BPJS Ketenagakerjaan. Di sini Anda masukkan nomor identitas, artinya KTP ya. Nama lengkapnya siapa, di sini sudah kami tuliskan teman-teman, jadi teman-teman nggak repot nulis lagi, tinggal pilih saja namanya siapa di sini. Ya, apakah Oswatun, apakah Sania, silakan nanti ditulis pilih ya, dipilih namanya siapa yang di sini, lalu tempat tanggal lahirnya silakan diketik di sini teman-teman, tanggal lahirnya dengan format DDNY seperti ini, ya tanggal lahirnya, lalu nomor handphone ya diawali dengan seperti ini ya, dikasih titik seperti ini dan sebagainya, ikutin formatnya saja ya. Nanti akan kami kirimkan mungkin besok atau besok malam atau sorry besok pagi atau besok siang. Email ini email student yang dikirim nanti akan saya tambahkan biar lebih jelas. Ya, jenis pekerjaan teman-teman di sini pekerjaannya pilihnya yang benar ya. Nomor 19 kalau saya tidak salah, kok 19 49 ya yang mahasiswa sebentar. Siswa kerja. Jadi ada mahasiswa di sini. Eh, Nih, nomor 97, teman-teman, di sini. Ya, mahasiswa kerja praktek. Nanti akan saya coba tanyakan ke ibunya, apakah perlu dibikin seperti ini atau langsung aja semuanya mahasiswa kerja praktek. Kan nggak ada pekerjaan lain kan soalnya. Jadi nanti mungkin saya nggak usah kasih nomor ini, saya tanya sama BPJS-nya, gimana langsung saya tulis aja P097, biar teman-teman nggak salah, takutnya ada salah pilih ya.
Lokasi pekerjaan nanti juga akan kami sampaikan di sini ya. Kita bikin Jawa Tengah semua saja. Ini juga kayaknya nggak perlu teman-teman isi. Nanti saya coba isikan langsung di sini ya. Lalu upah nanti juga eh, coba kita setting. Lalu kode paket ini apa nih? Nanti juga akan saya coba lihatkan. Karena kan sama semua ya teman-teman ya, sama apa namanya, sama semua bentuknya. Nah, yang perlu ini teman-teman, nanti bank tolong dipastikan kode banknya apa untuk pembayaran BPJS-nya sama per bulan, nama bank, lalu nomor rekening, nama rekeningnya siapa. Jadi misalnya nomor rekening 09 ya gini misalnya. Lalu nama rekeningnya atau sama siapa? Nama Nafisa misalnya. Ya, maka Nafisa Destri Destrian. Nah, kayak gini nama ibu kandung misalnya siapa namanya? Agustina. Nah, kayak gini. Oke. Jadi ini akan saya tanyakan nih beberapa, sorry. Oke. Beberapa poin akan saya tanyakan ke BPJS, apakah perlu diisi juga atau cukup nanti saya tuliskan aja langsung ya, seperti eh, jenis pekerjaan, lalu lokasi pekerjaan, lalu upah, kode paket, bulan iuran dan sebagainya. Nanti akan coba kami sampaikan ke BPJS Ketenagakerjaan ya teman-teman ya. Ada pertanyaan untuk ini? Jadi sesuai dengan arahan kami waktu kemarin kita Panum, nanti kami bantu untuk pendataannya, tapi tolong teman-teman isi data yang ada di BPJS Ketenagakerjaan. Gitu. Sampun, ada lagi pertanyaan teman-teman? Tidak ada? Aman semuanya? Di Puskesmas, teman-teman? Oh iya, nanti akan dikirimkan Pak Wahyu untuk format laporan akhir ya Pak Wahyu ya. Nanti akan dikirim Pak Wahyu, dimasukkan ke drive saja yang sudah ada. Nanti akan disiapkan Pak. Mungkin Senin, teman-teman, kita akan atau hari besok lah minimal untuk format laporan akhirnya dan semuanya insya Allah saya lihat di grup kita pantau semua sudah berkegiatan dengan baik. Kalau boleh teman-teman, mungkin kalau tidak mengganggu privasi teman-teman, silakan diupload ke media sosial lalu di tag di WMS ya. Karena memang sedang pemeringkatan di WMS, kita butuh exposure yang besar, apalagi teman-teman kegiatannya bagus-bagus ya. Saya lihat kegiatannya Masya Allah bagus-bagus. Jadi lebih baik kalau teman-teman tidak terganggu privasinya bisa di share di apa namanya dengan di tag Prodi dan juga UMS. Ya. Begitu, ada pertanyaan mungkin teman-teman? Dipersilahkan. Tidak ada? Kalau tidak ada, saya kembalikan ke Pak Wahyu. Mungkin Pak Wahyu ada beberapa pengumuman. Pak Wahyu, silakan Pak Wahyu. Ya, terima kasih Pak Suryo atas penjelasannya. Saya kira sudah jelas sekali ya apa yang disampaikan Pak Suryo barusan. Tapi kalau misalnya teman-teman mungkin saat ini belum BPJS tadi yang sudah disampaikan Pak Suryo, dan ini juga sudah saya sampaikan kemarin waktu Zoom bahkan di grup. Jadi untuk BPJS Ketenagakerjaan ini sudah mulai ada beberapa lahan praktikum yang menghendaki ketika teman-teman praktek di sana itu sudah mempunyai BPJS Ketenagakerjaan. Walaupun saya yakin teman-teman ya BPJS yang mana di situ lingkupnya dalam satu keluarga, tapi karena ini kegiatannya praktikum, yang mana nanti teman-teman harus rotasi di berbagai tempat, mobilitasnya tinggi, Bali misalnya, kemudian Ponorogo, Madiun, Solo, Jogja, Semarang, saya yakin resikonya akan jauh lebih besar. Ya, mungkin sebagian besar beranggapan, Pak, kan kita prakteknya di rumah sakit. Kalaupun ada apa-apa, insya Allah kan di situ bisa menghandle ataupun mengcover. Tetapi yang perlu kita perhatikan juga, selain di kegiatan rumah sakit ataupun klinik, nah, nanti mobilitas teman-teman ini kan tinggi, pindah-pindah, ya enggak? Dalam perjalanannya ini kita kan tidak tahu, walaupun kita tidak berharap ada sesuatu hal yang bisa mempengaruhi ataupun membahayakan jiwa teman-teman. Tapi akan jauh lebih baik lagi, yaitu langkah preventif harus kita kedepankan. Dan saya yakin nanti di kemudian hari pasti punya BPJS Ketenagakerjaan. Mohon nanti bisa diperhatikan ya, karena ini untuk kebaikan bersama. Mungkin itu saja sedikit tambahan. Kalau mungkin ada pertanyaan dari teman-teman atau ada yang ingin disampaikan, nah itu kebetulan dalam satu device itu ada berapa orang itu, 4 atau 8 itu. Terima kasih Tawang Sari, keren. Ya. Tawang Sari X. Ini Tawang Sari ya? Oh, Iya, ya. Tawang Sari, keren.
Kasih jempol ya Taung Sari, keren, mantap, mantap, mantap. Oke, semangat semuanya ya. Ya, Oke, makasih banyak. kalau Thank you. kalau tidak ada hal yang ingin disampaikan ataupun belum ada pertanyaan untuk Zoom pada malam hari ini, kita cukupkan sekian, kita akhiri dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Semangat untuk teman-teman semua. Semoga nanti dilancarkan sampai dengan selesai dalam hal pendidikan profesi fisioterapi angkatan 10. Terima kasih, saya akhiri. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Suryo, terima kasih teman-teman Oke, bye semuanya. teman-teman, sehat-sehat semua ya, sehat-sehat semuanya teman-teman semuanya. Mari.